Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dion Vita Asodiki, NPM 720720243. Di sini saya akan membacakan karya cerpen saya yang berjudul Revolusi untuk Tahta, Tahta untuk Revolusi. Suara ramai riuh para pria menjadi semakin terdengar saat dua pria berjubah hitam usang dan bertudung masuk ke bar di kawasan pinggiran yang miskin itu. Bau menyengat dari alkohol yang bercampur dengan bau badan mereka akan terasa menusuk indera penciuman jika seorang bangsawan terhormat mencoba masuk ke sana. Dua pria dengan topeng kulit manusia itu mendekati meja di pojok, kemudian duduk di sana. Lalu seorang laki-laki muda bertambang kasar, namun kurus dan berpenampilan usang menghampiri mereka. Ayo, cepat katakan padaku, kalian mau pesan apa? Laki-laki muda itu bertanya dengan nada tidak ramah dan malas. Satu botol anggur saja, tolong. Pria yang berkulit lebih gelap di antara keduanya membuka suara. Laki-laki muda itu kemudian melengos pergi untuk mengambil pesanan. Pria berjubah yang membuka suara tadi menatap orang di depannya. Tuan, apakah Anda benar-benar yakin jika kita menemukan sesuatu yang penting di sini, di kawasan miskin ini? Nada bicaranya terdengar ragu dan menuntut keyakinan. Matanya sambil lalu mengawasi sekitar dan memperhatikan para rakyat jelata di bar itu. Pria yang menjadi lawan bicaranya angkat suara setelah keterdiamannya sejak tadi. Ini juga adalah salah satu wilayah yang diketahui sempat memiliki kontak dengan bawahan orang itu. Kita harus mencoba semua peluang yang memungkinkan. Pria yang bertanya tersebut kembali menghela nafas yang entah keberapa kalinya. Mata keduanya kembali mengawasi sekitar dan memasang telinga baik-baik. Si pria yang bertanya tadi geleng-geleng kepala, melihat keramaian malam ini yang bertambah ricuh karena pelanggan lain yang berkelahi dengan rekannya karena judi, dan pelanggan lainnya juga yang sibuk melerai atau bahkan mendukung keduanya untuk lanjut berkelahi. Benar-benar kualitas rakyat pinggiran yang miskin, cibirnya. Permisi, rakyat pinggiran yang miskin ini mengantarkan pesanan Anda. Sosok gadis muda muncul dengan membawa satu botol anggur dan 2 gelas. Gadis muda itu meletakkan botol dan gelas dengan agak kasar ke meja. Dia berdiri sambil menumpukan kedua tangannya di meja dan berbicara dengan suara agak berbisik. Kalian berdua pasti orang baru ya di sini. Dari tadi kalian tampak tegang dan mengawasi sekitar, terutama dirimu, bisiknya sambil menatap pria yang berkulit agak gelap. Jika tidak ingin ketahuan kalau kalian sedang menyamar, setidaknya kalian harus bertingkah dan terlihat seperti kualitas rakyat pinggiran yang miskin. Gadis itu menampilkan ekspresi yang menghina. Beraninya kau. Pria yang berkulit agak gelap itu beranjak berdiri dari kursinya dengan telunjuk menunjuk gadis muda itu. Namun, pria yang satunya mencekal tangannya untuk mencegah kelanjutan adu mulut itu. Gadis muda itu lalu melengos, lalu kembali menoleh ke arah mereka berdua setelah beberapa langkah. Hei, mau aku pinjamkan sepatu lain milik pelayan pria di sini? Si gadis kembali bersuara, menatap pria yang berkulit agak gelap dengan ekspresi menghinanya lagi, lalu melanjutkan langkahnya kembali. Mereka berdua refleks menatap ke arah sepatu si pria yang ditanyai. Tuan, saya tidak sengaja lupa mengganti sepatu saya. Ini sungguh. Pria itu gelagapan menatap lawan bicaranya. Cukup, duduk. Si lawan bicaranya menatapnya dengan mata tajam dan suara memerintah, mencoba meredam kekesalan karena bawahannya tidak melaksanakan perintah untuk melakukan penyamaran dengan teliti. Cari tahu asal-usul gadis itu, perintahnya lagi. Pintu sebuah rumah tua berdiri ketika seorang gadis memasukinya. Lentera dihidupkan untuk menerangi ruangan yang gelap gulita pada dini hari itu. Gadis itu beranjak ke ranjang usang setelah berganti baju
dan mematikan lentera untuk mengistirahatkan tubuhnya setelah bekerja seharian di bar. Bergantung pada cahaya bulan yang remang-remang masuk lewat jendela kamarnya yang bersebelahan dengan pohon. Kemudian, mata gadis itu kembali terbuka setelah terlelap sekitar sejam. Tangannya mencoba meraba bawah bantal dengan mengambil belati yang memang selalu tersedia di sana. Ia beranjak pelan-pelan dari ranjang dan menuju ke belakang pintu kamar, bersembunyi di sana, membuka sarung belati dan menajamkan indera. Menunggu seorang tamu tak diundang di rumahnya, membuka pintu kamar dari seberang ruangan. Pintu kemudian mulai terbuka dengan pelan. Gadis itu mulai beraksi dengan menusukkan belatinya ke arah si penyusup. Mengetahui upayanya gagal karena langsung ditangkis, si gadis langsung melancarkan serangan lanjut sebelum gagal lagi karena diinterupsi oleh suara berat orang itu. "Aku punya penawaran untukmu." Suara itu pelan tapi tegas. "Siapa kau? Apa maumu?" tanya gadis itu waspada. Tenaga dan insting bertarungmu lumayan juga untuk seorang gadis muda wilayah pinggiran yang miskin. Pria itu mengangkat dua tangannya ke atas, tanda menyerah. "Penelope Rosen, maukah kau bergabung menjadi bagian dari bahanku?" "Tidak." "Maukah kau menjadi rekanku?" Seorang pria lagi masuk ke kamar membawa lentera. Ekspresi Penelope lebih terkejut saat melihat pria yang membawa lentera. "Kau pria bodoh dengan sepatu mahal di bar seminggu lalu." Ruang tamu sempit itu terisi 3 orang dengan lentera remang-remang dini hari itu. Sungguh penawaran yang tak terduga dari orang asing yang lancang dan bertingkah seperti orang pinggiran yang miskin. Penelope membuka percakapan. Ia sadar jika dirinya akan sulit menang jika bertarung melawan mereka berdua sekaligus. Instingnya percaya kalau mereka berdua adalah orang yang terlatih. Maka dari itu, ia merasa lebih baik jika memilih jalan untuk berbicara. Seperti yang telah aku katakan padamu sebelumnya, bahwa ya, aku ingin kau menjadi rekanku. Aku yakin kau punya intelektual yang bagus, dan akan lebih bagus jika diasah lagi nanti. Pria yang dipanggil Tuan oleh rekannya mulai buka suara. "Aku yakin kau adalah gadis yang mencita-citakan sebuah nama dan pencapaian luar biasa untuk membuktikan diri. Itu sebabnya kau mengubah namamu dari Penelope Rosen menjadi Alice Williard. Membuang masa lalumu dan memulai lembaran baru setelah ibu jalangmu itu dibunuh 5 tahun lalu." Tatapan Penelope semakin menajam ke arah mereka dengan peningkatan waspada. "Wah, sayang sekali ya. Meskipun kau menyelidiki asal-usulku, itu tak lantas membuatku tertarik. Lagi pula, siapa orang yang akan tertarik menerima tawaran orang asing yang bahkan tidak menunjukkan wajah aslinya?" respon Penelope dengan suara santai di tengah kewaspadaannya. Pria yang memberinya penawaran kemudian menyentuh wajahnya sendiri, membuka lapisan topeng kulit manusianya. Si pria pembawa lentera juga mengikuti tindakan untuk melepas topengnya. Penelope terkejut sekaligus tercengang melihatnya, namun dengan cepat menormalkan kembali ekspresinya. "Aku tak pernah melihat wajah kalian. Tapi jika ditelisik dan dianalisis dari kemungkinan yang ada, kau pasti bagian dari lawan politik Duke Lloyd Ozzy, adik Kaisar Salazar Ozzy. Bisa menyelidiki asal-usulku dengan cepat, pastilah pihakmu itu punya kekuasaan yang besar. Juga pasti mengetahui bahwa diriku adalah anak haram Count Loren, pengikut setia Duke Lloyd. Kalian pasti dari kubu Pangeran Zafael Ozzy," tebaknya dengan serius. "Bagaimana bisa kau memutuskan untuk menyelidiki latar belakangku dan memberikanku penawaran?" selidiknya. "Dengan membawa aku ke pihakmu, itu seperti menggenggam rahasia Count Loren, yang merupakan adik dari istri Duke Lloyd. Ditambah lagi, permaisuri Elvia juga dari kubu Duke Lloyd dalam pertarungan perebutan tahta. Karena seperti yang tersebar di masyarakat, karena permaisuri itu saat ini adalah kakak dari istrinya. Selain itu, anak permaisuri adalah seorang putri, bukan pangeran,
Jadi mungkin kau mencoba menumbangkan Dukloid dengan menargetkan kaki tangannya dulu. Aku tidak tahu bagaimana kau akan memanfaatkanku nanti untuk menyingkirkan kaum Loren. Perebutan tahta memang memusingkan. Jadi, sebaiknya kalian berdua ini menyerah saja dan keluar dari rumah ini karena aku ingin hidup dengan tenang. Aku sudah cukup dengan hidupku yang sekarang. Silahkan keluar. Usirnya dengan nada tajam di akhir kalimat. Pria yang memberinya penawaran menatap Penelope dengan senyum menyeringai tipis. Analisis yang hebat, tapi biar aku luruskan dulu segala prasangka jelek yang muncul di otakmu sekarang tentang pihakku. Begini, mempunyai lawan politik harus mengetahui juga rumor-rumor lawan politiknya. Dan pihakku memang tahu rumor bahwa Kon Loren mempunyai anak haram dengan tanda lahir di bagian leher kanan atas. Kebetulan sekali bahwa waktu itu aku bisa melihatnya walaupun dengan sangat samar, jelasnya. Pria itu menarik nafas pelan sebelum melanjutkan. Aku ini ingin membawamu ke pihakku karena aku ingin mengguncang kekaisaran. Ya, mungkin butuh waktu yang sedikit lama. Aku ingin kau mengikuti ujian kesatria, memberikan jasa terbaikmu sehingga kau mendapatkan gelar dan naik gelar. Kemudian mulai memberikanmu kuasa dalam andil jalannya pemerintahan kekaisaran. Kau yang dikenal sebagai seorang rakyat jelata dan berjenis kelamin perempuan, mampu naik ke posisi tinggi adalah hal yang masih terlarang dalam sosial kekaisaran. Akan ada banyak orang yang tidak setuju dengan andilnya perempuan. Maka dari itu, kami akan membuatmu pantas untuk menaiki posisi tinggi. Sebuah revolusi besar. Ya tentu saja, dengan tujuan utamanya masih aku yang akan diangkat sebagai pangeran mahkota. Pria itu menyelesaikan penyampaian rencananya. Penelope menegakkan posisi duduknya. Pangeran mahkota. Jadi benar dugaanku bahwa kau adalah Pangeran Zaphael. Aku mendukanya setelah kau berkata ingin mengguncang kekaisaran Ozius. Jadi, apa pria di sebelahmu itu adalah pemandu perjalananmu jika datang ke sini? Hei, jaga bicaramu. Seharusnya kau menjaga sopan santun dan tingkahmu ketika kau tahu sedang berbicara dengan siapa. Dan lagi pula, aku ini bukan hanya sebatas pemandu perjalanan. Celutuk pria yang membawa lentera itu. Penelope membalas dengan senyum mengejek menatap pria itu. Tapi saat ini aku ini berbicara dengan dua pria berpakaian lusuh asing yang lancang memasuki dan menyusup ke rumah seorang gadis, sesuatu yang jelas bukan tingkah laku seorang bangsawan terhormat. Cukup, langsung saja. Apa jawabanmu mengenai penawaranku? Pikirkan baik-baik penawaran ini, karena aku tahu kau juga sangat ingin menghancurkan kaum Loren. Mengenai ujian kesatria, kau tidak perlu khawatir. Seperti biasa, akan ada dua jenis tes dalam ujian ini. Tes individu dan tes secara berkelompok. Dalam hal tes individu, kau tenang saja. Penyeleksian kali ini akulah yang ditunjuk oleh Kaisar untuk memimpin proses seleksi. Mengenai teks pengetahuan individu, aku bisa memberikan kisi-kisinya padamu dan kau hanya tinggal mempelajarinya. Mengenai kecakapan bertarungmu juga pasti akan aku asah lagi. Bukankah menyenangkan mengetahui bahwa dirimu mempunyai orang dalam ketika mengikuti ujian kesatria? Pangeran Zaphael melanjutkan pemaparan rencananya, berusaha menjelaskan dengan kalimat tertata untuk meyakinkan Penelope. Ya, aku memang ingin menghancurkan kaum Loren. Namun, adapun tentang Dukloid, itu bukanlah urusanku. Itu urusan dan ranahmu. Keinginanku hanyalah kehancuran kaum Loren dan nama besar untuk diriku sendiri. Ya, selamat kau berhasil meyakinkanku sedikit tentang penawaranmu. Tapi aku ingin bertanya, bagaimana kau akan meyakinkan Kaisar dan para pejabat istana agar membiarkanku mengambil posisi? Tanya Penelope. Meyakinkan Kaisar, Salazar juga sudah pastikan harus meyakinkan para pejabat istana. Terangnya melanjutkan. Pangeran Zaphael menyeringai tipis menatap Penelope. Untuk masalah itu, aku akan memanfaatkan adik perempuanku, anak dari permaisuri Elvia, putri Roxana. Ya, walaupun sedikit angkuh seperti ibunya, namun aku cukup dekat dengannya.
Dia adalah anak emas dan kesayangan ayahku. Selama ini, dia ditunangkan dengan Pangeran Asterup dari kerajaan Eperanto. Dia tidak menyukai pertunangannya karena cita-citanya bukan menjadi Ratu Eperanto, melainkan menjadi seorang arkeolog. Tentu saja keinginannya itu akan mendapat tekanan dari ibunya dan juga fraksi Ducloyd. Karena meskipun dia anak kesayangan kaisar, permaisuri tidak akan membiarkan putrinya yang merupakan kandidat ratu bisa bermain-main dengan penelitian. Jadi, aku akan menghasutnya nanti untuk lebih berani berbicara dengan ayah agar mengizinkannya memutuskan pertunangan dan memenuhi keinginannya untuk menjadi simbol tokoh revolusi wanita. Selama ini, Roxana selalu diawasi untuk tidak berbicara mengenai keinginannya pada ayah. Dan dengan munculnya kau, aku akan menyurut kembali api cita-citanya itu. Pangeran menjelaskan pemaparannya. Kau akan aku jadikan serangan dari luar. Sedangkan untuk serangan dari dalam istana, aku akan menghasut Roxana untuk membangkang dan memilih menggapai cita-citanya. Dengan melihat kemunculanmu yang diketahui dari kalangan rakyat jelata, Roxana pasti akan lebih termotivasi. Karena mau bagaimanapun, permaisuri tidak akan benar-benar menyingkirkan putrinya sendiri dari istana. Terangnya melanjutkan. Aku akan sepakat menerima tawaranmu jika kau memenuhi dua permintaanku, tawar Penelope. Silahkan, utarakan. Pangeran mengizinkan. Pertama, aku ingin identitas baru. Seorang yatim piatu dan sebatang kara dari keluarga pinggiran miskin yang dibawa masuk ke panti asuhan. Bukankah itu terdengar sangat meyakinkan? Aku ingin namaku nanti diubah menjadi Medea Rexit. Kedengarannya sangat pas, bukan? Lalu yang kedua, aku ingin mengadakan perjanjian kontrak mengenai penawaranmu itu. Pinta Penelope pada pangeran. Tidak masalah. Poin pertama, biar pihakku yang mengurusnya. Kami bisa memalsukan kematianmu, Alice Williard. Untuk poin kedua, kita bicarakan lebih lanjut setelah kau berhasil masuk panti asuhan. Kita juga akan membicarakan mengenai bimbinganmu untuk persituasi ujian ksatria yang pelaksanaannya 4 bulan lagi. Pangeran menerima permintaan Penelope. Pangeran Zaphael berdiri dari duduknya, diikuti pria yang menjadi pengawalnya saat ini. Mengulurkan tangannya pada Penelope dan bertanya, "Sepakat?" Penelope bergeming sebentar, lalu kemudian beranjak dari duduknya dan mengulurkan tangannya juga menerima uluran tangan dari pangeran. "Oke, kita sekarang rekan." "Sepakat," putusnya. Pria satunya, pembawa lentera, juga ikut mengulurkan tangannya. "Selamat bergabung dengan kami, Nona. Kau bisa memanggilku Ares. Ares Kroa, ksatria pengawal Pangeran Zaphael," tegasnya, memperkenalkan diri karena tidak ingin disangka menjadi pemandu perjalanan. Penelope menatap uluran tangan Ares dan menyambut uluran tangannya dengan malas dan menjawab, "Ya." Sekian pembacaan karya cerpen dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.